Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang selanjutnya sejarah Indonesia. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan membahas mengenai materi teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Sebelumnya, menurut para sejarawan, proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu secara aktif dan secara pasif. Contohnya, secara pasif, bangsa Cina, kan Cina Hindu atau Katolik ya, langsung datang ke Indonesia. Kalau secara aktif, warga Indonesia langsung datang ke Cina atau India untuk mempelajari agama yang ingin diajukan. Nah, untuk selanjutnya, teori masuknya agama Hindu Buddha ada 5, yaitu ada teori Ksatria, teori Waisya, teori arus balik, dan teori Sudra, dan selanjutnya teori Brahma. Nah, teori Brahma yaitu menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahma yang diundang para penguasa di Nusantara. Nah, menurut orientalis J.C. Bandler, teori ini menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa golongan para Brahma. Hal ini didukung oleh beberapa prasasti di Indonesia menggunakan bahasa Nusantara. Jadi, teori Brahma ini masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia dibawa langsung oleh kalau contohnya misalkan ketua adat, dibawanya langsung ketua adat. Ya, bisa dikatakan ketua adat itu Brahma. Untuk yang selanjutnya, yang kedua ada teori Ksatria. Teori Ksatria menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India dari kasta Ksatria. Nah, ini masuknya agama Hindu Buddha yang kedua dibawa oleh orang-orang prajurit dari India ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Teori yang dikemukakan Prof. Dr. J.L. Moens ini berargumen bahwa sekitar abad 4 sampai 6 Masehi kerap terjadi peperangan sehingga kasta ksatria yang terdiri dari kaum bangsawan dan prajurit mengalami kekalahan. Kekalahan sebagian kasta ksatria dalam peperangan, menurut teori ksatria, mendorong orang ksatria melarikan diri dari mencari daerah baru hingga ke Nusantara. Boleh ditulis? Yang selanjutnya ada teori Waisya. Teori Waisya menyatakan bahwa golongan Waisya yang punya peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu Buddha. Orientalis Prof. Dr. Jekon, pengusung teori Waisya, berpendapat golongan yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu Buddha. Untuk yang selanjutnya, kedatangan golongan Waisya ke Indonesia, kata Prof. juga memperkenalkan agama dan kebudayaan Hindu Buddha pada rakyat Indonesia
di samping perdagangan. Golongan ini diyakini menetap sementara waktu dan tidak jarang juga menetap permanen di Nusantara lalu menikah dengan penduduk setempat. Jadi untuk teori yang ketiga, teori Waisya, jadi penyebaran agama Hindu Buddha ke Indonesia itu terjadi secara dalam hubungan menikah atau menjadi pedagang, bekerja sama, atau sekedar ngobrol atau menambah relasi. Untuk yang selanjutnya, yang keempat, teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh peneliti Dela Bosch. Teori ini menyatakan bahwa golongan Brahmana semula menyebar ke penjuru dunia melalui jalur yang digunakan pedagang di beberapa tempat. Golongan Brahmana berupa menjalin hubungan dengan warga lokal dan memperkenalkan ajaran agamanya. Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang dari Nusantara sendiri yang datang ke India untuk mempelajari ilmu Buddha, orang-orang Nusantara ini lalu kembali ke tanah air untuk menyebarkan ajaran agama dan kebudayaan Buddha. Jadi ini termasuk ke dalam proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia, termasuk yang aktif bukan pasif, karena penyebaran ini dilakukan oleh orang Indonesia ke India atau Cina untuk mempelajari agama Hindu atau Buddha. Untuk yang kelima ada teori Sudra, namun teori ini belum dianggap ke teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia, karena teori ini belum kuat adanya dan buktinya belum kuat. Teori Sudra ini dikemukakan oleh Van Vader. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau budak yang bermigrasi ke wilayah Indonesia. Kaum Sudra ini adalah kaum Hindu dan Buddha yang secara langsung sudah mengikuti agamanya. Jadi disebarkan lagi ke warga pribumi di Indonesia untuk bisa menarik warganya masuk ke agama yang dianut mereka. Untuk yang selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan agama dan kebudayaan Hindu Buddha diterima di Indonesia. Ada 5. Yang pertama, ada yang mau membacakan? Ada yang mau membacakan? Sejalan dengan budaya yang telah ada di Indonesia sebelum masuk ke Indonesia. Yang kedua, yang tidak ada paksaan, ada yang ingin membacakan? Yang ketiga, ada yang ingin membacakan? Nah, yang kelima, ada yang ingin membacakan? Untuk ajaran Buddha menggunakan bahasa rakyat sehari-hari sehingga memudahkan dalam penerimaan. Nah, setelah ini pasti bertanya-tanya kenapa agama Hindu Buddha di Indonesia bisa dengan gampangnya masuk, karena ada yang mengutarakan warga Indonesia itu terkenal ramah dari dulu, dan warga pribumi pada zaman dahulu itu masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Apa itu animisme? Animisme itu adalah orang yang sudah meninggal tapi mempunyai ilmu
fris atau pohon atau di patung. Selanjutnya udah dari pemaparan materi ini ada yang kalau tidak ada mungkin kita mau pemanasan dulu ya, soalnya di jam-jam terakhir suka nggak karuan. saya nggak fokus. Ice breaking. Coba es breaking kali ini kita akan melakukan jadi aturannya ikuti kata tete, apa yang diucapkan ikuti. Misalkan ayam, bebek. Jadi kita harus mengikuti ayam, bebek gitu. Jadi apa yang diucapkan sama tete harus diikuti. Pemanasan dulu ya. Ayo kita awali. Ayam, bebek, ayam, bebek. Sekarang langsung ayam, bebek, ayam, bebek. Ada berapa bebeknya? Nah, nggak fokus. Soalnya harus ikuti kata tete. Bukan disebutkan ada 4, bukan. Tapi kata tete kan tadi bebeknya ada berapa? Tapi harus disebutkan sama kita bebeknya ada berapa, bukan menjawab ada 4. Sekian ice breaking dari Teteh. Mohon maaf bila ada kata yang kurang sesuai. Saya juga di sini masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.